Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada tujuan alam kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita satu mata yang mudah-mudahan mata keadilan seperti itu. Amin Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SD 4 Sibogo dan Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir di kesempatan ini. Saya sebagai calon guru penggerak akan berusaha memaparkan tentang menunjukkan budaya positif di lingkungan sekolah ya. Bapak Ibu sekalian, capaian yang belajar yang ingin kita capai pada hari ini yaitu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian, ini budaya positif yang telah dilaksanakan di lingkungan SD kita yaitu pembiasaan sholat duha setiap hari Jumat. Kemudian menerapkan 5S, sopan, salam, sapa, senyum, santun. Setiap anak datang, kemudian mencium tangan Bapak Guru. Dan kemudian yang ketiganya yang sudah dilaksanakan yaitu membaca literasi Al-Quran sebelum pembelajaran. Alhamdulillah ini sudah terlaksana di sekolah kita. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu sekalian, yaitu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah betul atau tidak? Hukuman tidak selalu ya, karena anak yang misalkan diberi hukuman karakternya yang berbeda-beda, jadi mungkin bisa iya, bisa tidak ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Itu sedikit lumayan Tergantung lagi ya. Tergantung. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ya, seperti misalkan anak ada misalkan dapat nilai 100, kita kasih penghargaan macam-macam atau kita kasih aplaus, tepuk tangan atau misalkan dengan puji-pujian dan begitu. Mungkin dapat memotivasi anak ya Bu ya. Kemudian, di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada perubahan paradigma. Di situ ada tangan mengepal ya Bapak dan Ibu. Itu A dan B, Anda dan teman Anda nanti sobeklah secari kertas. Kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, kemudian nanti teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk minta Anda memberikan benda tersebut bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, mungkin coba Bapak dan Ibu mungkin nanti salah seorang atau ini kan berdua menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, kemudian dikepal. Nanti temannya misalkan Ibu Haji Cucu bikin tulisan kepal, nanti Bu Yani membujuk supaya kepalan Bu Haji itu apakah terbuka atau tidak. Nanti Bu Yani membujuk, bisa dengan mengancam, sok kalau nggak dibuka bisa. Coba nuliskan sesuatu yang sangat berharga, misalkan apa saya nggak tahu.
nanti Uang. bisa kepal. Coba Bu apain misalkan. Nah, coba nanti Bu Hani. Nanti kita praktekkan dengan Ibu. Membujuk dengan cara halus, kemudian dengan mengancam, dengan menghardik, dengan merayu, menyuap. Menyuap, tahu menyuap? Yang menyuap dengan diiming-imingi oleh sesuatu, misalkan dengan uang. Nah, coba Bu. Ada itu di kamera tuh. Ada di sana di belakang. Coba Bu. Coba merayu. Coba Bang Hadi. Coba terakhir. Coba Bu, nanti Bu Hadi apakah genggamannya akan tetap mengepal atau terbuka? Ini simbol Bu, ini teh. Simbol. Coba Bu bisa nggak praktekkan? Kesedihan itu yang digenggam oleh Bu Haji. Kalau tidak dikasihkan sama saya, lihat nanti mengancam. Akan saya ini. Enggak satu ancaman. Banyak kesedihan. Ini sangat berharga. Dengan merayu Bu, coba. Oh, Mengalir. Menghadik, mengancam. Udah menghadik. Menghadik. Pokoknya kesedihan. Ayo bergabung Bu Haji. Cepat kesedihan. Dan merayu Bu. Bu Haji cantik. Nanti Bu menyuap. Haji kan soleh. Betul. Haji ini yang digenggam sama Haji sini. Berbagi itu lebih baik. Emang ini berharga buat Ibu. Ya, menurut saya ya, sepertinya berharga. Bukannya dong buat Ibu soleh. Tetap ya, enggak balik keke ya. Coba dengan menyuap Bu. Menurut saya itu punya itu kan sekarang Tidak. Nah, setelah tadi dipraktekannya, apa yang terjadi? tetap tidak mengasihkan. Berarti kita harus teguh dengan pendirian kita, Bu. Tuh. Kita tidak boleh tergoda kecuali mungkin ini bisa terbuka kepalan tadi, mungkin melihat situasi dan kondisi, betul kan? Baru bisa terbuka ini. Nah, bagus. Berarti ini Bu simbol Bu. Ini simbol. Nanti kita berubah paradigmanya itu, ini disimbolkan kita mengkepala, gitu ya. Seperti itu. Misalnya kalau kita marah juga, Nah, itu kenapa disimbolkan dalam apa? Enggak begini. Nah, seperti itu. Tidak begini sama. Nah, kayak begini. Nah, dari kegiatan tadi, siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha tadi memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kan tiap orang pasti beda-beda ya. Beda-beda karakter, beda sifat dan sebagainya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ke anak kita gitu. Ada anak nakal, ada anak suka ngomong kasar dan sebagainya, itu kita cap bahwa itu suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bisa tidak? Tergantung situasi dan kondisinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tergantung juga ya Bu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi ya, sudah dibujuk sebagai rupa, dia dilayu dan dijual, akhirnya apa? Dipaksa, diancam. Sok, kalau nggak dikasih mungkin nanti kamu bakal saya. Nah, ini banyak kejadian ke anak. Nah, seperti itu. Dibully. Kemudian kita masih model berpikir menang dan kalah. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya itu tadi yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kenapa anak melakukan misalkan kesalahan seperti pitok gitu kan, ada di kelas 2 itu melakukan sesuatu itu dia pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tidak tahu, belum tergali. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul. Yang tadi itu, kita tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya tadi, karena orang juga punya prinsip.
Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu berkolaborasi, bekerjasama. Dan konsensus itu konsekuensi yang kita akan dapatkan apabila kita melakukan sesuatu perbuatan atau pekerjaan. Kemudian model berpikir menang karena si anak itu pola pikirnya masih tadi bilangnya menang dan menang, jadi tidak mau misalkan menang kalah. Kemudian, nah, apakah makna disiplin? Ini Bu, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seolah disiplin itu seolah pemaksaan, ya. Kalau kamu kesiangan nanti akan bapak atau ibu hukum. Jadi seolah tadi membuat anak itu tidak nyaman. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti bapak atau ibu, atau kita sering kan, siapa yang tidak mengerjakan PR di luar. Nah ini seolah-olah si disiplin itu membuat anak tidak nyaman. Kadang-kadang takut bertemu dengan misalkan pelajaran atau mata pelajaran yang akan masuk, anak takut tidak masuk karena tadi ada sesuatu yang tidak nyaman akibat menerapkan disiplin. Mungkin tujuannya baik, tetapi jatuhnya kepada anak itu cenderung menghubungkan dengan ketidaknyaman tadi, harus patuh. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi memerdekakan anak dalam artian memerdekakan anak tidak memaksakan kehendak kita. Seperti filosofi KHD bahwa itu menuntun menghamba, tapi dalam artian tanda kutip bukan berarti anak dibiarin tidak tentu arah, tetap dalam konteksnya kita yang mengawasi. Itu makna disiplin. Kemudian yang selanjutnya, ini ada nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian nilai kebajikan universal akan mendasari pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan manusia dalam sehari tidak akan luput dari disiplin dan nilai universal. Nah, Bu, Bapak Ibu dan sekalian, jadi nilai-nilai kebajikan itulah bersifat positif manusia yang bertujuan mulia yang dicapai setiap individu. Jadi setiap manusia, setiap anak atau setiap orang pasti memiliki sifat positif yang merupakan tujuan mulia, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Apakah sifat positifnya yang dominan keluar atau sifat negatifnya, seperti anak. Misalkan kalau sifat positifnya yang dominan keluar, insya Allah akan menjadi manusia yang mulia. Tetapi kalau sifat negatifnya yang dominan keluar, berarti kebalikannya, bukan tujuan mulia, tetapi mungkin dia akan mempunyai karakter yang jelek. Nah, pasti setiap manusia ingin mempunyai sifat-sifat positif. Nah, yang dihubungkan dengan kebajikan universal, tidak memandang bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Di sini Bu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia yang terdiri dari dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi motivasi eksternal dari luar, kemudian motivasi internal yang dari diri sendiri atau dari dalam. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin ini masuk ke motivasi eksternal. Jadi yang memotivasi dari luar, seperti kita anak kan kita yang motivasi guru dari luar. Kemudian yang dari internal contohnya apa? Untuk menghargai, kalau ingin dihargai anak tersebut berarti motivasinya berarti harus penuh dari diri sendiri. Nah, berarti bagaimana mau dihargai kalau misalkan anak tersebut tidak memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Kita lanjutkan. Kemudian, nah apa itu merdeka? Bebas. Nah, itu kan pasti mereka itu bebas. Dari bulian. Kemudian, nah, menurut Ki Hajar Dewantara, definisi manusia merdeka menurut Dewantara adalah manusia yang secara lahiriah dan batinnya tidak tergantung pada orang lain. Hal ini berarti adalah manusia yang otonom, berdiri sendiri dan mandiri melalui buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan harus mengusung asas kemerdekaan yang tadi. Jadi memerdekakan anak, tidak memaksakan kehendak anak, karena menurut Ki Hajar Dewantara anak itu bukan tabula rasa. Anak itu bukan seperti kertas kosong, bukan. Anak itu dilahirkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dilahirkan itu sudah ada garisan-garisan tipis. Kita sebagai guru tinggal menebalkan saja, menebalkan. Kalau kita memaksakan kehendak kita kepada anak, justru malah sebaliknya anak tersebut malah akan berontak, Bu ya. Nah, jadi merdeka itu seperti kata Ki Hajar adalah manusia yang otonom. Jadi otonom itu adalah berdiri sendiri dan mandiri. Jadi kita selaku guru hanya menuntun saja. Oh, ini si anak ini udah kelihatan bakatnya di bidang olahraga mungkin. Kita tidak memaksakan. Anak itu harus bisa matematika. Misalkan matematikanya kurang, kita tidak bisa memaksakan. Mungkin bakatnya ada di pelajaran PS, di pelajaran bahasa Sunda. Jadi udah ada garis-garis, kita tinggal menebalkan sebetulnya nih. Nah, itu arti daripada merdeka. Menurut kajian itu adalah tidak bergantung pada orang lain. Bebas. Dalam artian bebas itu bukan bebas enaknya ya. Baik, selanjutnya. Nah, kebanyakan kita itu dihukum oleh penghargaan, dipuji-puji. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Al-Fiqhon 1993. Jadi kadang-kadang kita bertujuan baik. Siapa yang bisa dikasih Bapak 10.000? Nanti si anak itu tergantung, mengharapkan imbalan. Nah, jadi dihukum, maksud dihukum itu bukan dihukum secara fisik dan sebagainya, tapi oleh penghargaan. Siapa yang bisa atau siapa yang mengerjakan tepat waktu, kayaknya Bapak kasih reward, kasih uang 5.000. Secara tidak langsung Bu itu dah. Nah, ada faktor ketergantungan saya. Jadi mengerjakan atau sesuatu pekerjaan itu dia akan pamrih nantinya. Nah gitu Bu, betul Bu. Nah, jadi pas suatu saat kita ngasih suatu pertanyaan atau ya, mangga. Pas suatu saat kita ada pertanyaan secara spontan, tadi si anak itu karena udah tergantung oleh penghargaan tadi. Kata Ibu Emma tadi betul. Bu, mana permennya?
Nah, seperti itu. Jadi kita secara tidak sadar telah menghukum anak tersebut dengan penghargaan. Bukan tidak boleh kita ngasih penghargaan, tetapi nah tadi Bu ada dorongan eksternal, dorongan dari luar, dan dampaknya itu ada dampak kepada anak. Jadi tadi terus nanti pola ke anak itu akan pamrih Pak kalau disuruh. Iya. Jangan jauh-jauh lah kita punya anak, kalau kita misalkan suruh pergi disuruh kita pakai upah dia mau, tapi kalau misalkan kita suruh tidak diberi upah dia tidak mau, gitu ya Bu. Nah itu namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi bukan dihukum secara bahasa atau tindakan, tapi dengan pengaruhnya Bu, jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan memenuhi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi ada semacam batas antara si anak yang katakanlah cerdas dan anak yang kurang. Wah si bapak mah kasih etawe terus. Dia anak yang kurang nanti merasa tidak dihargai. Kalau bentuk penghargaannya kita dengan tadi. Nah itu. Kemudian, nah ini ada bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Misalkan kita apa Pak? Jangan secara khusus. Misalkan tadi ada anak misalkan di kelas itu misalkan menonjol dari segi mata pelajaran misalkan. Kita secara pribadi secara khusus saja, mungkin tidak depan anak-anak yang lain, mungkin ya seperti itu. Atau misal kasih khusus secara khusus, misalkan kasih tadi kan penghargaan, tapi jangan sampai penghargaan tersebut menjadi hukuman berarti ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi tadi, mungkin cara berbisik atau pas ke depan. Bagaimana secara pribadinya, mungkin kamu bagus sekali hari ini, atau lanjutkan, nah seperti itu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid Bu, bergantian. Jadi kita tidak boleh misalkan contoh di kelas kita 30 anak, karena anak yang misalkan aktif cuma 1-2 terus aja ke sana. Kita ngasih apresiasi itu. Ini semua diapresiasi, baik yang kurang ataupun yang pintar. Jadi harus merata. Jadi anak tadi merasa dihargai. Kemudian beri pengakuan secara konsisten Bu. Konsisten terus menerus. Misalkan anak mengerjakan tugas atau yang kelas rendah misalkan menulisnya cepat, kita kasih bagus, lanjutkan, atau terus berkonsisten. Terus fokus pada proses. Nah, kita jangan lupa pada proses kita, yaitu untuk mencerdaskan anak didik. Kemudian, nah di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Di sini ada, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalkan ada murid baru di kelas kita, kan anak belum beradaptasi ya. Nah, kita berikan pengakuan Bu. Misalkan dengan apa? Dikenalkan, gitu kan. Ditanya namanya siapa, berasal dari sekolah mana, memberikan rasa empati. Jadi anak itu merasa pas masuk ke kelas baru itu tidak apa? Diakui, tidak merasa sebagai anak baru lah, seperti itu. Ya. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, saling menghargai. Nah, makanya kalau untuk kelompok kita harus melihat si potensi anak masing-masing, dengan anu pintar-pintar sama anu kurang. Jadi misalkan perbandingannya 50 anak yang cerdas, 50 anak yang kurang. Jadi nanti akan di sini Bu, nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Dan pembukanya nanti akan saling menghargai. Kalau sesama anak yang cerdas, biasanya yang terima apa? Ego yang muncul. Betul tidak?
betul kan? Ego yang muncul. Tetapi kalau misalkan kebalikannya yang kurang, yang muncul apa? Percaya dirinya nanti tidak akan keluar karena tidak ada yang motivasi. Betul kan? Misalkan anak mengumpul yang kurang dikumpulin satu kelompok karena dia tidak pede, akhirnya tadi minder. Yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nah itu kita apa pembukanya? Mengucapkan terima kasih ya, tolong buangin. Udahnya kita ucapin terima kasih. Jadi memberikan tanggung jawab kepada si anak untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas. Nah, di sini ada tindakan guru, Bu. Nah, di sini ada kenapa tidak keluar di sini? Nah, ini Bu, kelihatan. Nanti kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oh, boleh. Nanti kita lihat jawabannya. Bu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Boleh. Murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Mungkin nanti kita lihat jawabannya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Baik. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu tidak mengenakan, mungkin itu kurang ini apa? Typo ya. Nah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba dilihat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat menit untuk pelajaran PJOK. Baik, jadi hukuman, konsekuensi dan hukuman. Coba sekarang kita lihat jawabannya. Nomor 1, hukuman. Iya. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat adalah Hukuman. apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman karena melakukan sesuatu kesalahan, konsekuensi itu akibat. Nanti tidak mengerjakan sesuatu. Ya, akibat karena Melanggar. sebelumnya ada aturan. Melanggar aturan. Atau bisa gini Pak, kalau hukuman bisa aja mungkin secara tidak langsung atau spontanitas. Spontan. Belum, kalau konsekuensi mungkin tadi Udah udah ada kesepakatan atau perjanjian. Misalkan di kelas, kalau kamu nanti terlambat masuk sekolah, konsekuensinya itu ada kesepakatan antara pihak ya, antara guru dan murid. Kalau hukuman misalkan kita lagi mengajar, ada kesiangan, udah kamu jangan masuk. Nah, di kalimat juga aku bisa membedakan Bu antara hukuman dan konsekuensi Bu. Contoh, yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa konsekuensi? Mungkin tadi telah ada kesepakatan. Kalau ini hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sebetulnya antara konsekuensi dan hukuman itu beda-beda tipis. Tapi mungkin tadi kita bisa disimpulkan kalau konsekuensi telah terjadi kesepakatan yang dilanggar oleh siswa atau peserta. Kalau hukuman mungkin spontanitas dan belum adanya kesepakatan atau ada juga kesepakatan. Jenis hukumannya juga kalau spontanitas, kalau hukuman itu biasanya tidak ditentukan. Ditentukan ya, Pak. Suatu saat aja. Ya betul. Itu Bu. Baik, kita lanjut. Nah ini perbedaan dan konsekuensi. Nah ini kita bahas sekarang. Tadi mah pembuka. Iya. Ini perbedaannya Bu. Antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi apa? Sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman ada sesuatu yang menyakitkan. Tadi kan kata yang sebelumnya ke sini ada hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada sesuatu kan? Seperti itu. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kayak tadi kan konsekuensi kata Bu Yani misalkan kita buat kesepakatan kalau yang tidak mengerjakan PR tidak boleh masuk kelas. Anak akan sakit hati Bu. Tapi udah ada kesepakatan. Tapi dalam waktu jangkanya jangka pendek. Karena dia nyadarnya udah sepakat gitu ya. Ya, mangga. Ya, siap, Bapak. Itu kita lanjutkan ya, karena kita sambil suasana belajar. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadi anak itu akan berontak. Kemari ke geningan, dihukum. Akhirnya dia jadi anak yang berontak, tidak disiplin. Nah kalau konsekuensi anak menghargai, kalau kita kerjakan PR berarti jadi sadar. Jadi kalau konsekuensi itu akan menumbuhkan kesadaran anak. Kalau hukuman akan membenci. Kamar yang geningan tidak ngajarin PR di jewer, akhirnya anak teh akan menghajakeun kalau bahasa Sunda. Menghajakeun bahasa mana teh menghajakeun. Kemudian yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri Bu. Kalau hukuman tadi kan dipaksa lari 100 kali, dia udah nggak kuat karena takut ditambah hukuman lagi, dia memaksakan diri karena takut dihukum lagi. Sedangkan konsekuensi, mendorong anak kan mudah menyesuaikan diri. Jadi kelas 3 mah si ibu ini mah gini. Kalau kita nggak ngerjakan ini gini. Jadi anak itu nanti menyesuaikan. Seperti tidak ikut pramuka mungkin, Kak Iwan kasih konsekuensi, nanti anak akan menyesuaikan. Nanti mah kalau ikut pramuka teh harus gini. Kalau misalkan Kak Iwan mengasih hukuman, misalkan yang tidak belajar pramuka dikasih pusat 15 kali, nanti anak pas 10 kali udah nggak kuat, dia akan memaksakan diri sampai 15 kali, sama dengan menyakiti diri sendiri kan? Karena apa? Karena ketakutan. Kalau nggak 15 kali mungkin nanti akan tambah lagi jadi 20. Nah ibu yang ke-6, konsep diri yang buruk. Nah sedangkan konsepsi adalah konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman seperti anak misalkan menjatuhkan sesuatu di kelas, nanti anak akan saling menyalahkan karena takut dikasih hukuman. Tentu ada anak misalkan memecahkan gelas misalkan, nanti akan saling lempar kesalahan. Bukan sama saya Bu. Kenapa? Menyembunyikan kesalahan karena takut kalau hukuman. Sedangkan kalau kompetisi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Karena telah ada kesepakatan tadi itu. Kemudian yang terakhir, marah dan merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kita sering Bu ya, tidak sadar nih. Dengan jauh-jauh waktu pelajaran saya mungkin ada anak misalkan tidak mengerjakan tugas, saya kasih suruh ke depan, kemudian dikata-katain, anak kan dilihat sama teman-temannya ya, dia kan akan merasa tidak dihargai dan akan merasa malu. Kadang-kadang besoknya tidak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Dimarahin, kemarin nggak ngerjakan PR. Kemudian dia akan marah pada dirinya. Masih berlanjut ya? Masih? Merah. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara aja kalau konsekuensi. Jadi kenapa? Karena anak udah sadar bahwa kalau kita melakukan suatu kesalahan akan ada akibatnya. Harus ada komitmen sebelumnya. Nah, jadi harus ada komitmen, kesepakatan.
Makanya Bu, sebelum kita masuk mengajar itu kalau bisa buat kesepakatan, nanti ada kesepakatan kelas. Ya, kalau bahasa itu kontrak belajar. Tujuannya untuk apa ini Bu? Bukan memberikan hukuman, jadi memberikan konsekuensi apabila melakukan sesuatu perbuatan, bahwa akan ada konsekuensinya, baik yang konsekuensinya yang baik atau yang buruk. Misalkan kalau kita tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya kita nanti? Oh, tidak boleh ikuti pelajaran. Atau Kak Iwan misalkan, siapa yang tidak mengikuti S2 Pramuka dalam 1 bulan itu 2 kali absen akan setuju. Ya udah, nanti akan sadar nanti. Pas tidak ikut 2 kali itu udah sadar, oh masih udah kayak Kak Iwan nih. Ini ya seperti itu. Jadi sadar ini. Nah, kemudian selanjutnya Bu. Ini kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Bukan rest area ya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Kemudian menurut Gosen juga, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan yang lain. Jadi maksudnya kalau ada anak melakukan kesalahan, tidak langsung kita divonis bersalah. Kita validasi dulu Bu. Validasi. Kenapa? Entong langsung menyalahkan, langsung dimarahi kepada anak. Misalkan ada anak terlambat datang sekolah, kita tanya, validasi dulu, kenapa? Mungkin tidurnya malam, mungkin pas mau berangkat sekolah ada sesuatu pas mau berangkat misalkan disuruh jagain adiknya, gitu kan? Kemudian nanti ada keyakinan kesepakatannya untuk tidak mengulangi lagi. Kalau tersebut dengan cara apa? Mungkin tidurnya lebih awal, atau misalkan kalau mau berangkat adiknya tuh titipin ke saudaranya, seperti itu. Jadi tidak langsung memvonis. Nah itu Bu. Ini ada. Nah, jadi restitusi berhubungan dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja Bu? Nah sekarang bukan diganti ya, peraturan, tetapi lebih ke apa? Bahasanya keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tadi. Kadang-kadang peraturan itu banyak yang dilanggar. Kalau keyakinan, kenapa? Meyakini bahwa helm itu tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan. Kalau tidak menggunakan helm nanti Bu, konsekuensinya mungkin tadi kalau bertemu polisi akan ditilang. Kemudian kalau kecelakaan akan fatal mungkin. Nah ini, mengapa peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah harus bukan peraturan. Jadi harus yakin kalau kita misalkan datang terlambat mengikuti pelatihan atau masuk ke kelas, maka akan konsekuensinya kita nanti mungkin satu ketinggalan belajar, betul kan? Misalkan kita terlambat setengah jam, mungkin materi yang baru sampaikan akan ketik. Jadi lebih apa tuh? Menumbuhkan nilai-nilai keyakinan kepada anak itu. Jadi menumbuhkan nilai keyakinan, bukan membuat peraturan. Karena kalau peraturan mah gampang dilanggar biasanya mah. Kamarin oke keningan dengan PR dari kekumaha. Nah itu peraturan mesti dilanggar tuh. Tapi kalau dia yakin bahwa mengerjakan PR itu merupakan suatu kewajiban, maka dia akan mengerjakan. Nah itu Bu. Maka tidak peraturan. Nah di sini Bu ada budaya positif, ada diagram budaya positif,
lingkungan positif, keyakinan kelas, dan tidak kelihatan, dan peraturan kelas. Jadi di sini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan dan budaya positif. Jadi budaya positif, untuk menemukan budaya positif itu harus tentunya dengan satu, peraturan kelas. Sesudah membuat peraturan kelas, kita meyakinkan kepada anak-anak peserta kita. Kemudian menemukan lingkungan yang positif, maka akan terbentuk budaya positif. Terus, nah di sini ada lagi Bu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mau orang lain. Peraturan ibu ya. Nanti keyakinan kelas kita lihat. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturan. Coba kita lihat sekarang. Keyakinan kelasnya apa? Sama tujuannya, tapi beda ini penyataannya. Ini. Nah, jadi menunjukkan tanggung jawab kepada anak. Kalau misalkan sudah belajar, bukunya simpan lagi ke tempat asalnya. Jadi anak mempunyai tanggung jawab. Jadi kemudian dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Ketika kita masuk jam 7.30 berarti udah komitmen kita dan menghargai orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, jelas ya Bu ya, kesehatan gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang, kemudian bersabar, kita ngantri ya Bu ya, harus sabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi itu Bu, menemukan keyakinan pada anak. Kita bikin peraturan, sudah bikin peraturan, menemukan keyakinan pada anak. Jadi anak nanti akan mandiri. Kalau misalkan tadi udah pakai buku, akan simpan lagi di tempatnya. Nggak usah disuruh. Biasanya itu kalau udah dia yakin, bikin keyakinan kelas. Nah itu. Ya kita lanjutkan. Nah di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ada berapa sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Bukan hanya lagu balon ada 5. Kebutuhan juga ada 5. Ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Dengan cara apa kita survival? Ya mungkin dengan cara bekerja, ya mencari nafkah. Kalau yang udah menikah, gitu kan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Betul kan Ibu, cinta dan kasih sayang? Tidak. Love and, kalau bahasa itu love and belonging. Belonging ya Bu ya. Ini Miss Rini. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Butuh kebebasan kita. Tidak dikekang. Yang keempat, kesenangan. Nah, siapa yang tidak butuh kesenangan? Yang kelima, kekuasaan, power. Nah, yang 5 ini, kalau sudah power, insya Allah yang 5 ini pasti kita akan dapatkan. Ya, apa power? Kekuatan. Kalau dengan kekuatan, berarti akan mendapatkan kesenangan, kebebasan, cinta, dan kebutuhan untuk kita hidup. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, survival, love and belonging. Betul Bu ini ya. Freedom, fun, dan power. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol manusia. Di sini Bu. Nah, ada 5 kita harus itu. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini mungkin kita akan bukan membahasnya. Jadi, posisi kontrol kita sebagai guru itu ada di apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau,
dan atau manajer. Bisa ada motivasi. Guru berbuat. Kalau menghukum, kata-kata ini menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kamu mah udah bapak bilangin, sambil ditunjuk, sambil intonasi bahasanya. Nah kalau membuat orang merasa ceramahan misalnya, ibu kecewa sama kamu, kan ibu udah bilang. Jadi anak-anak tuh merasa bersalah. Nah, kemudian merasa teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuat alasan untuk murid-muridnya bu. Dan pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau pemantau, maksud memantau itu menghitung itu apa? Tadi kalau sudah dibuat kesepakatan dan keyakinan kelas, ya, itu kan kemarin udah dibilang, kamu kan kemarin udah sepakat bahwa kalau melakukan hal tersebut konsekuensinya, nah itu dipantau. Kalau manajer, jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu harus di posisi manajer. Kita selama ini masih sadar ya? Coba ibu bapak merenung posisi kontrol bapak dan ibu sekarang ada di posisi mana? Enggak, yang sekarang enggak. Posisi kontrol. Secara tidak sadar, saya juga masih ada dalam itu. Sekarang nggak boleh, tidak boleh menghukum. Kita usahakan ada dalam posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Kalau dalam satu perusahaan kan manajer itu apa? Kalau ada sesuatu permasalahan nggak langsung kan? Iya kunaon sih? Ini kenapa? Apa alasannya? Betul kan? Nggak langsung dihati kan? Kalau kamu tanya dulu alasannya apa? Kenapa? Kemudian diingatkan kan udah dibuat kesepakatan, keyakinan. Kalau melakukan suatu perbuatan konsekuensinya. Nah, kemudian dikasih solusi. Ini posisi manajer. Nah, jadi kita berusaha sekarang bersama-sama untuk mencapai posisi ini. Nah, ini berhasil kontrol diri. Jadi selain dapat mengontrol kita, dapat kontrol orang lain. Nah, di sini ada bu ininya bu, lihat yang selanjutnya. Ini berhubungan dengan sini, dengan segitiga restitusi. Nah, ini. Jadi memvalidasi dulu tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir menstabilkan identitas. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Nah, tadi kalau Anda misalkan datang terlambat, kita validasi bu tindakannya. Tanya kenapa kamu terlambat. Ya, pasti Anda punya alasan kan? Nah, tadi Pak, saya tidurnya malam, begadang Pak, nonton wayang misalkan. Nah, kemudian kita udah divalidasi, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa keyakinan tadi? Kalau kamu datang terlambat, mungkin konsekuensinya tadi. Kamu tahu kan konsekuensinya? Ya Pak tahu. Kemudian sudah ditanyakan keyakinan, baru kita menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Tadi kemudian ya baiklah, besok jangan lagi ya, atau misalkan besok tidurnya kamu lebih awal. Bukan tidak boleh nonton wayang mungkin, atau nonton wayang jangan terlalu larut. Jadi menstabilkan identitas anak. Jadi si anak merasa tidak dimarahi walaupun dia berbuat tadi kesalahan. Validasi dan kesalahan. Jangan langsung kita hadik. Salah, nggak boleh. Ini punya alasan. Ketika kita kan datang terlambat, apa alasan? Macet. Atau misalkan pas berangkat ada sesuatu keperluan, ya, bukan keburu ini, pribadi. Ya pribadi kan, oh besok mau datang jam 7, pas mau berangkat ada halangan. Jadi kita tidak
langsung boleh menyalahkan. Itu namanya Bu segitiga ini. Namanya segitiga restitusi. Di sini, nah ini, kita lanjutkan. Nah ini, menstabilkan identitas. Jadi, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif tanda dirinya. Guru berkata bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi manusia itu tidak berbuat dari kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah, bukan merek rokok. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita nggak usah tahu mencari mana yang benar atau anak yang berkelahi ya. Nggak usah tahu cari mana yang benar yang salah. Kita stabilkan dulu. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri ya seperti itu kan. Jadi penuh dengan bujuk rayu. Nah, sudah menstabilkan identitas, mungkin tadi kalau terbalik validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, kebutuhan. Apakah itu power yang tadi itu, yang 5 tadi, freedom, love, and belonging. Karena bisa aja karena anak merasa di rumahnya broken home, di sekolahnya dia menjadi pelampiasan saya Bu ya. Itu kan. Guru berkata di sini Bu. Nah, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga itu, tapi tambahkan sifat yang lain, yang baru. Jadi, nah ini Bu, validasi kebutuhan anak. Jadi tadi, apakah di rumahnya anak itu mungkin broken home, di sekolahnya melampiaskan di sekolah, seperti itu Bu. Nah, pelampiasan ya Pak ya. Nah, banyaklah kita menemui contoh-contoh seperti itu sekarang juga. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga insya Allah belajar setelah tahu apa yang dipelajari. Kita ini berbagi praktik baik, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan yang tadi Bu, kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan meyakinkan kepada peserta kita apa bila melakukan. Nah tadi anak melihat kesalahannya dibuka dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai universal apa saja telah kita sepakatinya tadi. Membuat kesepakatan kelas. Sesudah membuat kesepakatan atau peraturan kelas, kemudian meyakinkan untuk menumbuhkan tadi budaya positif. Jadi anak kalau misalkan belajar ngambil buku pasti akan disimpan di tempatnya lagi secara sadar, tidak perlu lagi kita disuruh seperti itu. Nah ini menanyakan keyakinan, jadi lebih lagi meyakinkan anak. Nah di sini contohnya Bu, yang telah saya kemarin dipraktekkan ada 2 orang anak. Contoh sini Fikri dan Hanif. Fikri telah datang terlambat. Contoh Bu, salah satu contoh, jadi ada anak datang terlambat, tidak langsung kita kasih hukuman, tapi kita validasi data, stabilkan, kemudian baru. Dan ada contoh lagi, ketika sedang pembelajaran ada anak makan.
solusi. Jadi memberikan lagi besok-besok misalkan tidurnya jangan terlalu malam. Nah, terus tadi ada alasannya si Hanif tadi yang makan ketika belajar mungkin karena dia alasannya belum sarapan dulu. Nah, kita kasih untuk besok-besok mungkin bukan tidak boleh makannya, waktunya mungkin nanti boleh makan ketika jam istirahat. Ini saya contoh ya Bu, penerapan segitiga itu yang telah saya lakukan. Kita lewat saja Bu. Di sini ada disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Ya mungkin maaf kalau tulisannya agak tidak kebaca di sini. Jadi teori kontrol berhubungan dengan makna disiplin ya. Kemudian teori motivasi, kemudian 5 fungsi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi disiplin saling berhubungan Bu ya. Disiplin tidak akan disiplin positif tidak akan tercapai apabila tidak ada sinergi kolaborasi antara tadi Bu, ada motivasi eksternal dan internal. Kemudian 5 fungsi kontrol yang tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian berhubungan dengan 5 dasar kebutuhan manusia tadi yang apa? Survival, love and belonging, freedom, fun, and power. Ya itu. Jadi kalau sudah berhubungan maka akan menciptakan disiplin positif. Nilai kebajikan universal dan segitiga restitusi. Jadi tidak kita langsung menyalahkan atau menghukum si peserta didik apabila melakukan atau melanggar peraturan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, itulah pemaparan tentang aksi nyata yang telah saya lakukan selama beberapa bulan di SD 4 ini, dan mudah-mudahan apa yang telah tadi saya paparkan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi rekan-rekan semuanya, untuk bisa membuat budaya positif di sekolah kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini, kegiatan ini, terutama ibu-ibu, dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat deh, sukses.